Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat sholihat yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini di bulan Ramadan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kembali kita untuk hadir di salah satu majlis di antara majlis ilmu yang coba kita istiqomahi bersama. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setiap orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin dimuliakan Allah, jika ada pertanyaan untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini, maka semuanya kita sepakat sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq, atau dalam hadis yang lain liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata innama dalam bahasa Arab adalah adatul hasr. Adatul hasr itu fungsinya pengkhususan, satu-satunya, hanya satu-satunya tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka mengapa akhlak? Mengapa kok ndak akidah dulu? Mengapa kok ndak ibadah dulu? Kenapa akhlak? Karena sesungguhnya ibadah dan akidah itu juga nanti muaranya kepada akhlak. Seluruh syariat dan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bermuara kepada akhlak karimah atau akhlak mulia. Kalau kita berbicara tentang unsur terpenting di dalam agama ini kan tiga. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga akhlak. Ketika seorang sudah belajar akhlak, maka otomatis ibadah dan akidahnya juga akan baik. Ya, maka akidah saja tujuannya itu untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang akidahnya benar kan berarti, adalah yang ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin kuat akidah seseorang, semakin baik akhlaknya. Semakin kuat keyakinannya kepada Allah, pasti akhlaknya akan lebih baik. Semakin kuat dia menjaga Allah, pasti dia akan menjaga manusia. Karena itu berbanding lurus. Ya. Makanya salah ketika ada orang yang mengaku akidahnya baik, paling lurus, paling manhajnya paling bagus, terus akhirnya dia tega menjatuhkan kehormatan saudaranya. Dia terus akhirnya dengan lisannya dia menyakiti hati saudaranya. Dengan gigi taringnya dia menggigit kehormatan saudaranya. Ini pasti ada yang salah.
karena seharusnya akidah yang baik itu ya akan menghasilkan akhlak yang baik. Makanya dalam hadis yang banyak selalu Rasulullah SAW itu mengkaitkan iman dengan akhlak ya. Karena sesungguhnya takaran keimanan seseorang itu terletak pada kualitas hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu man kana yu'minu billahi wa rasulih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Ini kan soal akhlak. Fal yukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Fal yakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata baik, kalau tidak bisa berkata baik diam. Ya. Ini kan semuanya soal interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang termasuk mengganggu tetangga itu ya Rasulullah? Rasulullah meletakkan standar mengganggu tetangga itu pada sesuatu yang paling ringan. Kata Rasulullah, yang termasuk mengganggu tetangga adalah kamu masak makanan, baunya sampai ke tetanggamu, tapi rasanya tidak sampai untuk mereka nikmati. Itu sudah ganggu tetangga. Ngamboni itu apa? Itu sudah ganggu tetangga. Ya. Dan urusan ini bukan hanya bab masakan ya, bab diri kita juga. Ketika berada di soft sholat, kita tidak boleh ganggu tetangga kita dengan pakaian kita yang mungkin sudah seharian dipakai. Kita tidak boleh mengganggu saudara kita yang di belakang kita sehingga kekhusyuannya terganggu gara-gara pakaian yang kita kenakan. Misalnya kalau laki-laki pakai pakaian bola, Lionel Messi, jadi orang yang sholat di belakang itu bayangkan Lionel Messi sedang giring bola ya. Kalau ibu-ibu ada juga itu kasusnya, pakai mukena yang aneh-aneh itu ya. Kadang-kadang kita ini juga perlu selektif ya, milih mukena itu. Cari mukena itu yang polos-polos, yang tidak terlalu mencolok, yang mengganggu kekhusyuan saudara kita. Atau kita kalau belikan mukena anak itu ya bagus, yang warna-warni tidak apa-apa, namanya anak kecil. Tapi ya jangan yang Frozen, terus yang SpongeBob gitu ya. Kasihan yang lihat kan, nanti bayangkan SpongeBob padahal lagi sholat gitu ya. Jadi ada ini apa yang disabdakan Rasulullah itu kadang-kala bisa diejawantahkan dalam beberapa kasus, karena memang Rasulullah itu dimukjizati Allah itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu Rasulullah itu sabdanya tidak terlalu panjang, tapi ternyata bisa diimplementasikan dalam banyak kasus. Di antaranya ini hadirin. Tapi ini semuanya kan menunjukkan bahwa akidah seseorang itu lagi-lagi muaranya soal akhlak mulia. Soal akhlak mulia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis yang lain, tidak beriman seseorang. Tidak beriman maksudnya bukan kafir ya, tapi tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia sehingga dia mencintai yang ia cintai itu untuk saudaranya, memberikan sesuatu yang ia cintai itu untuk saudaranya. Nah, ini kan soal akhlak hadirin. Makanya akhlak ini memiliki posisi penting di dalam kehidupan setiap mukmin. Akidah muaranya akhlak ya. Makanya hari ini yang sedang dibincangkan oleh para ulama sejak tahun 77. Tahun 77 di Mekah ada konferensi pendidikan Islam, dan ulama dalam konferensi itu bersepakat bahwa masalah terbesar umat hari ini adalah masalah akhlak hadirin. Loss of adab, hilangnya, terkikisnya, krisisnya akhlak di tengah kaum muslimin. Karena seharusnya kalau akhlak ini semuanya dalam kondisi baik, maka kemenangan Islam itu pasti akan sangat dekat ya. Tapi sekarang Masya Allah, akhlak seorang murid sama gurunya tidak ada, akhlak seorang anak kepada orang tuanya hilang, akhlak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, harokah satu dengan harokah yang lainnya, kehilangan akhlak hadir. Inilah pentingnya kita ini untuk mempelajari akhlak ya. Imam Al-Qarrafi itu menyebutkan sebuah riwayat, ada seorang salaf namanya Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi.
Ruwaim ini punya seorang anak, pesannya Ruwaim kepada anaknya, Pak, ya, buat amalanmu ibarat garam, nak, dan buat akhlakmu itu ibarat tepung. Jadi amalan itu garam, akhlak itu tepung. Kalau makan garam tok asin, asin. Tapi kalau makan tepung tok tidak dibumbuin juga kurang. Maka akhlak dan amal itu saling beriringan. Ketika seorang hanya mengandalkan amalannya saja tanpa dipondasi akhlak, maka tidak akan enak dinikmati. Begitu juga ketika orang ini hanya berakhlak tapi tidak diijawantahkan, tahu ilmu akhlak tapi tidak diijawantahkan dalam kehidupannya, ya hambar, ya seperti tepung saja yang tidak dikasih bumbu, seperti itu, ya. Maka inilah hari dimuliakan Allah. Bahkan Allah meletakkan wanita muslimah terbaik itu kan yang paling baik akhlaknya kan. Khairun nisa, kata Rasulullah, sebaik-baik wanita, khairun nisaikum al-wadudul walud al-muwatiyah al-muwasimah idza taiqanallaha. Ya, sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang wadud. Wadud itu kan lembut, ya. Lembut, berkasih sayang, lembut dalam berkata, dalam penampilan, dalam gerakan, dalam amalan, dalam akhlak. Wadud. Al-walud memiliki banyak anak. Memiliki banyak anak itu bukan hanya subur, hadirin, tapi memiliki banyak anak itu maksudnya adalah berkasih sayang kepada anak. Sifat ini tidak, ya, sifat al-walud punya banyak anak ini apa? Ya, tidak membahayakan kesalihahannya, ya. Karena apa? Ketika dia ini punya kemampuan untuk al-walud, untuk punya banyak anak, ya, terus dia menolaknya, maka ini yang membahayakan, ya. Jadi al-walud itu tetap orientasinya juga akhlak, seperti itu, ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-muwatiyah. Al-muwatiyah itu tidak kasar, ya, tidak kasar, mendengarkan suami, itu termasuk khairun nisaikum, kata Rasulullah, kategori wanita terbaik, ya. Yang keempat al-muwasiyah, selalu membantu suaminya dalam ketaatan, selalu meyakini Allah Subhanahu wa taala dan membantu suaminya, anak-anaknya dalam ketaatan. Lah semuanya ini kan soal akhlak berarti, ya kan? Inilah hadirin dimuliakan Allah yang harus kita fahami, bahwa akhlak ini menduduki tempat penting di dalam kehidupan setiap mukmin. Bahkan para ulama mengatakan orang itu kalau tidak punya akhlak, akibatnya 3. Ini ditemui oleh setiap orang yang di dalam dirinya tidak ada akhlak. Yang pertama, tidak adanya akhlak itu menjadikan seorang jadi zalim. Jadi zalim. Zalim itu lawannya adil, ya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu zalim, ya. Jadi dia jadi zalim sama hak orang lain, dia jadi zalim tidak mengerjakan kewajibannya sendiri kalau tidak punya akhlak. Yang kedua, orang itu kalau tidak ada akhlak dalam dirinya, yang kedua jadi dungu diri, bodoh, ya. Dungu, bodoh. Bodoh itu apa sih? Definisi bodoh itu apa, dia? Bodoh itu nggak pinter. Bodoh itu definisinya, ya, tujuannya benar tapi caranya salah, itu bodoh. Dia tahu tujuan tapi caranya salah, ini bodoh. Lah temennya bodoh itu gila. Jadi akibat yang ketiga itu gila, kata para ulama. Orang kalau tidak punya akhlak itu kelihatan kayak orang gila. Orang gila itu kosok bale nih. Kalau bodoh itu tujuannya benar, caranya salah. Kalau orang gila itu apa? Caranya benar tapi tujuannya salah. Ini orang gila, ya. Orang gila itu kayaknya benar tapi dia tidak punya tujuan, linglung, ya. Makanya akibat akhlak itu seperti itu. Kalau kita tidak punya akhlak karimah itu akibatnya, kalau tidak dolim ya bodoh, kalau tidak bodoh ya gila, ya. Makanya hari ini muliakan Allah, inilah pentingnya kita mengetahui esensi dan kedudukan akhlak dalam kehidupan kita.
Ya. Makanya Ibunda Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, sebutkan Rasulullah dalam 3 kata, jawabannya Ibunda Aisyah apa? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Sungguh akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi Rasul kita pun menampilkan akhlak terbaik. Quran berjalan hadirin. Ya. Quran berjalan. Maka ketika seseorang itu mencoba terus-menerus memperbaiki akhlaknya, berarti dia mengikuti sunnah Rasulnya. Dapat pahala sunnah terus setiap harinya ketika dia senantiasa memperbaiki akhlaknya. Ya. Bahkan para ulama mengatakan dari akhlaklah nanti persatuan umat itu akan bisa lahir. Asas persatuan itu akhlak hadir. Jadi kalau kita hari ini lihat fenomena satu kelompok dengan kelompok lain saling mencela, satu pengajian dengan pengajian lain saling blokir-blokiran. Kalau lihat pengajiannya orang sepi seneng, kalau lihat pengajiannya orang rame sedih gitu ya. Nah itu pokoknya ada di akhlak. Karena dulu para ulama itu selesai dengan akhlak hadir. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kalau lagi debat sama lawan debatnya beda madhab, kalau di dalam ruangan itu ya gontok-gontokan, gebrak-gebrak meja hadir dalam masalah ilmu. Tapi ketika keluar ruangan, Imam Syafi'i memeluk saudaranya, memeluk lawan debatnya dan mengatakan, wahai saudaraku, tidakkah mungkin kita bermesraan? Pendapatku benar tapi punya kemungkinan salah, pendapatmu salah tapi ada kemungkinan benar. Luar biasa hadir. Dalam kitab Ikhtilaful Fuqaha ada seorang ulama namanya Jabir Al-Wali punya kitab Ikhtilaful Fuqaha. Dalam kitab itu disebutkan perselisihan antara sahabat Umar sama Ibnu Mas'ud. Dua sahabat ini dua sahabat yang faqih ya, dua sahabat yang alim, berselisih dalam satu masalah. Masalah apa? Apakah orang yang berzina di luar nikah itu boleh lanjutkan nikah atau enggak? Di misalnya berzina terus akhirnya yang perempuan punya anak zina gitu ya, mengandung anak zina, terus boleh tidak nikah? Kata sahabat Umar, boleh, bagus. Awaluhu sifah wa akhiruhu nikah, kata beliau. Awalnya maksiat tapi ditutup dengan ketaatan, nikah, bagus. Tapi kalau Ibnu Mas'ud mengatakan tidak boleh, karena mereka ini sudah awalnya zina, kalaupun nikah nanti zina terus, karena mereka nikah karena zina, bukan karena yang lain. Wah, itu debatnya sengit hadirin. Tapi ketika mereka berpisah, Masya Allah, Ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang Umar, apa jawaban Ibnu Mas'ud? Sungguh Umar, dia adalah benteng terkuat dalam Islam ini. Jika benteng ini roboh, maka yang akan terjadi adalah fitnah dan fitnah. Sama Umar ketika ditanya tentang Ibnu Mas'ud, apa kata Umar Ibnu Khattab? Oh, Ibnu Mas'ud, sungguh dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan ilmu dan iman. Luar biasa ya. Akhlaknya itu betul-betul terlihat. Ada seorang tabi'in namanya Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, wafat 110 Hijriah. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri sedang ngisi pengajian begini, ibu-ibu. Terus muridnya datang terengah-engah, tergopoh-gopoh berkata kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, maju, wahai Imam, sungguh celaka wahai Imam. Ada apa celaka? Sesungguhnya ada orang yang membuka aibmu di pasar sana, dia menjelek-jelekkanmu dan didengarkan oleh banyak orang ya. Al-Hasan Al-Basri nutup majelisnya, pulang ke rumah sebentar, rumahnya di belakang majelis. Terus di rumahnya dilihat ada punya apa, terus akhirnya Al-Hasan Al-Basri hanya punya satu mangkok kurma. Tidak ada yang lebih nikmat daripada itu di rumahnya Hasan Al-Basri. Terus dibawa ke hadapan muridnya, ditulis surat, wahai fulan yang telah mencelaku, jazakumullahu khairan atas semua kebaikanmu. Aku tidak bisa membalas pahala yang banyak dari yang kau berikan untukku. Di rumahku hanya ada semangkok kurma. Terimalah, kalau ada makanan lagi nanti aku kirimkan kepadamu. Masya Allah, suruh ngasihkan muridnya. Orang ngenyek kita malah ditraktir loh. Apa ada kita ini dinyek orang malah traktir sate ya.
Ini akhlaknya para salafus saleh itu begitu, hadirin. Akhlaknya luar biasa. Ya. Akhlaknya luar biasa. Ada kisah lain, misalnya kisah tentang persatuan ini ya, tentang persatuan. Ada namanya seorang ulama, namanya Ibnu Hazm. Ya. Ada seorang ulama namanya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Madhabnya ini madhab Zahiri. Jadi dalam Islam itu dikenal 4 madhab kan. Ada madhab kelima namanya Az-Zahiri. Madhab Zahiri ini, ahlu Zahiri ini selalu melihat dalil secara tekstual saja. Jadi dalil tekstual lah itu disimpulkan. Nah, nama imamnya namanya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Pernah berdebat dengan seorang ulama dari madhab Maliki, namanya Abu Walid Al-Baji. Debat mereka dalam satu permasalahan. Selesai debat, keluar dari ruangan, apa yang dilakukan mereka berdua? Abu Walid Al-Baji berkata kepada Ibnu Hazm. Apa kata Abu Walid Al-Baji ini? Ta'zuruni li'anna aktsara mutala'ati ala sirajil hurras. Maafkan aku ya, tadi kalau aku ada salah ngomong, ada salah dalil, tolong kasih aku uzur ya. Li'anna aktsara mutala'ati, karena aku ini kebanyakan belajarnya di ala sirajil hurras, di bawah lentera orang yang jaga malam, lentera ronda ya. Karena memang Abul Walid ini orang ulama yang tidak terlalu kaya, di rumahnya itu hanya ada tintir lentera. Jadi mungkin pas aku baca, karena penerangannya tidak terlalu terang gitu ya, terus akhirnya aku salah baca dalil. Maafkan aku ya kalau aku tadi salah, karena di rumahku itu ya adanya cuman teplok, adanya cuman tintir. Apa jawaban Ibnu Hazm? Jawaban ini yang menjadikan kita kagum akhlaknya para ulama. Jawabannya Pak, wa ta'zuruni ya. Ta'zuruni aidan li'anna aktsara mutala'ati ala manabiridz dzahabi wal fiddah. Kamu juga maafkan aku ya, karena kebanyakan belajarku itu di mimbar-mimbar emas dan mimbar-mimbar perak. Karena Ibnu Hazm ini orang kaya raya, di rumahnya itu emas perak, masya Allah. Tapi minta maaf kepada saudaranya yang tadi berdebat dengannya, karena dia meyakini bahwa kadangkala orang itu kalau dikasih kenikmatan lebih, ya, malah lebih sulit belajar. Lebih sulit belajar di mana hadirin? Di dalam ruangan yang ber-AC dengan sofa yang empuk dan makanan yang beraneka ragam di atas meja, dengan orang yang belajar seadanya. Lebih sulit mana biasanya? Lebih sulit yang banyak godaannya hadirin. Ya kan? Lebih sulit duduk di majelis ilmu dengan duduk bersila seperti ini, ya, tempatnya diatur sama panitia, bawa catatan, atau live streaming di rumah sambil leleh di sofa. 5 menit pertama masih bertahan tuh. Setelahnya taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Iya kan? Jadi Ibnu Hazm pun merasa, maafkan aku ya kalau aku tadi pas nyebutkan dalil kok ada yang salah. Ya, menurutmu benar dan ternyata salah, ya. Maka maafkan aku karena aku belajarnya ini kebanyakan di bawah kilauan emas dan perak. Jadi lihat hadirin, akhlaknya para ulama itu seperti itu, luar biasa hadirin. Imam Nawawi itu pernah ketika wudhu, kolan suahnya, pecinya ini ditaruh di atas begini, set, ditaruh, terus wudhu. Ada yang ngambil hadirin. Karena pecinya ulama kan, dicolong kan, set. Murid-muridnya Imam Nawawi tahu, itu pecinya kiaiku itu. Akhirnya dikejar orang ini. Dikejar, dia lari, dikejar. Setelah kena, Imam Nawawi ikutnya ngejar. Akhirnya setelah ditangkap sama muridnya, pecinya dikasihkan ke Imam Nawawi. Oleh Imam Nawawi, bawa ke sini pecinya. Terus dikasihkan ke malingnya. Sudah, ini bawa wahai pemuda.
Murid-muridnya bingung, wahai imam, sudah kami kejar capek-capek, kok malah dikasihkan? Ya, apa kata Imam Nawawi? Sesungguhnya aku tadi ikut mengejar bukan untuk mengambil peci ini. Aku hanya ingin akadnya lebih benar. Karena kalau dia ambil, dibawa lari, maling kan akadnya. Tapi kalau sudah aku kasihkan berarti halal buat dia. Ya, berarti ya sudah. Ya, aku lega karena aku tidak menjadi wasilah orang lain bermaksiat. Masya Allah. Adabnya para ulama begitu, hadir. Ya. Lah ini yang hilang dari umat kita hari ini. Ya. Padahal tadi kalau kita lihat bahwa inti di dalam agama kita ini ya intinya akhlak. Ya. Akidah itu muaranya ke akhlak, ibadah muaranya ke akhlak, hadir. Ibadah, semua ibadah itu muaranya ke akhlak. Sebutkan satu ibadah, saya akan sebutkan sisi akhlaknya di mana. Salat misalnya. Salat itu tujuannya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ke-29 45 itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu urusan bawah perut, mungkar itu perut dan ke atas perut. Ya. Jadi masalah yang zina, tidak senonoh itu keji, fahsya. Tapi kalau munkar itu kedoliman dengan tangan, kedoliman dengan penglihatan, dengan macam-macam. Ya. Salat itu fungsinya untuk itu. Itulah mengapa Allah jadikan salat itu di 5 waktu. Agar di setiap waktunya itu kita bisa memperbaiki akhlak kita, bisa memuhasabahi maksiat apa yang sudah kita lakukan kalau kita sholat duhur dari subuh ke duhur, sehingga kita mohon ampun kepada Allah dan mencoba memperbaiki di waktu setelahnya. Dan begitu terus 5 waktu itu kan tidak boleh berhenti toh. Satu-satunya syariat yang tidak boleh uzur itu apa? Sholat kan. Sholat tidak boleh uzur, hadir. Hatta sakit pun tetap disuruh sholat kan. Uzurnya hanya ketika haid saja kalau perempuan. Makanya ini jawaban kata Rasulullah SAW, kenapa wanita itu lemah agamanya, ya kan? Kenapa? Karena ada masa haidnya. Di masa haid itu kadang-kala dia tidak melakukan fase bernama sholat ini. Tapi di luar itu kan sholat itu 24 jam terus, muter terus. Jadi kalau tidak bisa berdiri disuruh duduk, kalau tidak bisa duduk disuruh berbaring. Kalau tidak bisa berbaring disuruh kasih isyarat kan. Ya. Tesis saya tentang fikih dan usul fikih itu membahas tentang fikih minoritas masyarakat Uighur di Xinjiang. Ya. Apa hukumnya seorang muslim yang ketika mengadakan gerakan sholat terus ketangkep oleh penguasa, terus ditangkap, terus disiksa? Apakah dia boleh tidak sholat? Gitu kan. Orang-orang Uighur itu tidak bisa sholat tadi. Gimana mau sholat? Ya, ketangkep CCTV langsung ditangkap, langsung dicari hadir. Belum lagi orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya tidak menjamin ini orang beneran atau tukang bakso bawa handy talkie gitu kan. Ini mata-mata apa orang beneran gitu ya. Kadang-kadang saudaranya sendiri melaporkan. Ya. Jadi mereka dalam kekhawatiran yang luar biasa. Ya. Setelah kita kaji dalam pandangan fikih 4 madhab, semuanya mengatakan dia tetap harus sholat. Terus dengan cara apa? Madharatnya kan siksa, penyiksaan. Walaupun dengan isyarat tadi. Dengan isyarat boleh. Hanya dengan kedipan mata boleh. Saking apa? Saking sholat itu memang harus dikerjakan karena muaranya ada di akhlak. Ya. Ketika seorang rutin sholat, betul-betul sholatnya itu betul-betul menghamba kepada Allah, betul-betul merasa kecil dan kerdil di hadapan Allah, betul-betul membawa dosanya di hadapan Allah, terus memohon ampun kepada Allah, maka sholatnya itu pasti bisa menghalangi dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Sholat muaranya akhlak. Zakat muaranya akhlak. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 103? Khudh min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartanya orang-orang kaya itu harta zakatnya, sedekah di sini maksudnya sedekah wajib, zakat kata para ulama tafsir. Ambillah zakat mereka. Fungsinya zakat apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Membersihkan dari apa? Mensucikan dari apa? Membersihkan dari akhlak-akhlak tercela. Akhlak tercelanya orang kaya itu apa? Pelit, ya, kikir. Ya, agar nggak kikir ditreatment sama syariat, dia wajib keluar. Karena kalau tidak gitu dia akan terus merasa aman dengan kondisinya, merasa kenyang dengan keadaannya. Kata Imam Al-Ghazali, orang itu kalau sering kenyang itu sifat yang akan hilang dari dirinya, Pak. Sifat empati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya Islam mewajibkan zakat untuk orang-orang kaya, untuk membersihkan dari akhlak tercela itu. Ya. Jadi kok kadang-kala kita ini kan tidak habis pikir ya. Orang dalam keadaan kena COVID semuanya gulung tikar, kok ada orang yang tega makan bansos. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena terlalu sering kenyang, hadirin. Kalau terlalu sering kenyang, sifat empati dan pedulinya hilang, hadirin. Makanya dalam puasa pun ada syariat, dalam syariat ini ada syariat puasa kan, agar nggak sering kenyang. Karena kalau sering kenyang ini bahaya, hilang rasa takut, sulit taat, terus tadi sulit peduli sama sekitarnya, sulit nerima nasihat. Kalau nyampaikan nasihat tidak bisa sampai ke hati. Itu orang kalau sering kenyang itu begitu. Kata Imam Al-Ghazali 6 ya, efek negatif orang sering kenyang. 1, hilang rasa takut kepada Allah. 2, hilang rasa empati kepada sesama. 3, berat diajak taat. Ya, berat diajak taat. Orang itu kalau suka kenyang, untuk sholat malam bakalan sulit tadi. Makanya tips biar bisa bangun malam itu apa? Malam harinya jangan makan kenyang-kenyang, biar sepertiga malamnya bisa bangun. Ya. Sulit diajak taat. Yang keempat, kalau sulit menerima nasihat. Yang keempat, ya. Jadi sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat. Yang kelima, kalau menyampaikan satu nasihat tidak sampai ke hati. Ya hanya sekedar formalitas saja, karena dia juga nasihati orang itu juga tidak terlalu peduli. Karena tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya, nasihat ya hanya sekedar di lisan saja. Ya. Makanya kalau jenengan pulang pengajian nanti ditanya sama temannya di parkiran, "Mbak, mau isinya apa yuk? Catatanku kurang." "Wah, aku yo lali." Lah itu kemungkinannya 2, jenengan terlalu kenyang atau saya terlalu kenyang, gitu ya. Karena kalau orang sama-sama terlalu kenyang itu sulit menerima nasihat. Yang kedua, nyampaikan nasihat tidak sampai ke hati. Yang keenam, ya, yang keenam kata Imam Al-Ghazali, ya madharatnya ada di soal kesehatan. Secara medis juga tidak bagus kan. Kalau orang itu sering terlalu kenyang, pasti jadi sumber penyakit. Lihat, sholat muaranya akhlak, zakat muaranya akhlak. Ya. Puasa Ramadan ini, makanya judul kita kan Ramadan Madrasah Akhlak Mulia. Karena memang inti Ramadan ini juga akhlak, bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar memberi manfaat orang, bukan hanya sekedar iman kita kepada perkara gaib yang mana Allah janjikan banyak pahala berlipat ganda kepada siapapun yang beramal soleh di dalamnya. Tapi inti dari Ramadan ini akhlak. Coba syariat puasa, itu kan soal gembleng akhlak kita semua. Apa saja yang digembleng di puasa ini? 1, kesabaran. Sabar itu kan akhlak. Ya. Sabar dalam lapar, sabar dalam menghadapi celaan orang, sabar dalam
menjaga hawa nafsu kita dalam penglihatan, pendengaran, gitu ya. Bahkan Rasulullah mengatakan sum siyama syahris sober, puasalah kalian ya di bulan kesabaran ini. Ya. Jadi Ramadan itu disebut Rasulullah syahrus sober, ya, bulan kesabaran, gitu ya. Makanya Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis, fa in syabahu ahadun falyaqul inni shaim inni shaim. Kalau ada seorang yang mencela kalian, maka katakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Kenapa dua kali aku sedang berpuasa? Kalimat yang pertama untuk mengingatkan diri kita sendiri, yang kedua untuk menginformasikan kepada saudara kita. Nanti nyek-nyekannya nanti aja kalau sudah buka, gitu ya. Ya, kalau sekarang tahan dulu, gitu ya. Ya. Akhlak hadirin, intinya akhlak. Ya, sabar. Allah menginginkan kita di luar Ramadan nanti menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul sabar, ya, betul-betul sabar dalam segala kondisi, sabar dalam taat. Kenapa sunnahnya sholat malam dilamain? Ya, salah satu sunnah spesialis Ramadan pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan apa? Memanjangkan bacaan Al-Quran di sholat taraweh. Nah, ini perlu dicoba nih ya. Nah, kita bersyukur di Solo ini banyak pilihan sholat taraweh 1 juz ya. Apalagi ini masya Allah, korek Amar TV kan lagi pada ngeroyok Solo ini. Di masjid-masjid Solo ini korek Amar TV semua di sekitaran Solo sekarang. Ya, lah sesekali cobalah yang selesainya 8:30, selesainya jam 9. Jangan malah kebalik. Anda ini ngono lho, tarawih 7:30 rampung. Ya, setiap rokaatnya ada kulhunya, masya Allah. Ya enggak apa-apa, sesekali enggak apa-apa, tapi cari yang agak lama, ya. Untuk menguji apa? Kesabaran kita. Kalau di Ramadan kita sabar berdiri, semoga nanti di luar Ramadan setiap ujian menerpa kita, kita sabar berdiri menghadapinya. Begitu. Jadi ini bulan madrasah untuk menempa kesabaran. Ya. Sabar. Yang kedua, akhlak apa yang ditempa di Ramadan ini? Orang puasa itu kan diwajibkan apa? Jujur toh. Jujur ini juga akhlak yang sedang ditempa di Ramadan ini kan kita kan tidak boleh dusta. Kata Rasulullah SAW, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan haram di bulan Ramadan ini, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi pahala puasanya tidak begitu diterima sama Allah, sikit saja paling. Ya pahala nahan laparnya saja. Yang lainnya tidak begitu istimewa bagi Allah. Jujur juga ditempa ternyata hadir. Ya. Bahkan sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, idza sumta, kalau kalian berpuasa, falyasum sam'uka, maka puasakan juga pendengaran. Wa basaruka, puasakan penglihatanmu. Wa lisanuka, dan lisanmu. Anil kadhibi wal maharim, dari yang dusta dan yang haram. Di puasanya tidak cuma puasa perut hadirin, puasa lisan juga, puasa penglihatan juga, pendengaran juga. Puasa lisan apa? Tidak boleh dusta, tidak boleh ngerasani, tidak boleh ghibah, tidak boleh fitnah, ya, tidak boleh mencela, tidak boleh mengolok-ngolok, tidak boleh hasad, tidak boleh hasud. Ya. Puasa penglihatan apa? Ghadul basar, nundukkan pandangan. Alhamdulillah Ustaz, saya setiap siang godul basar Ustaz. Nundukkan kelopak mata itu, bukan nundukkan pandangan tidur ya. Ya, godul basar itu menundukkan pandangan dari yang haram-haram. Ya. Makanya saya itu sering kritik, jangan membangunkan dan merayu anak untuk bangun sahur dengan disetelkan televisi. Jaga mata kita hadirin. Sahur kok nyetel TV itu gimana ceritanya? Ya.
Sahur ya bangunkan saja, dikasih tahu fadilah waktu sahur. Ya. Apa kita tidak malu sama Allah? Di luar Ramadan, waktu sahur kita tidak pernah bangun. Hadir. Di Ramadan, Allah turun tuh ke langit bumi, ke langit dunia. Hadir. Nyari orang yang tobat, nyari orang yang istighfar. Lah kok di Ramadan bangun sekali aja nyetel TV. Hadir. Acara-acara takso Ramadan itu, hai. Cuman untuk bangunkan anak. Hadir. Mana adab kita sama Allah? Jadi di waktu sahur itu mari difahamkanlah kepada pasangan kita dan anak kita. Waktu sahur itu waktu beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu orang-orang soleh beristighfar. Karena Allah turun tuh ke langit dunia. Bertanya kepada para malaikat, hal min taib, ada ndak hambaku yang bertobat malam hari ini? Aku akan terima taubatnya. Hal min mustaghfir, ada ndak hambaku yang beristighfar malam hari ini, aku akan ampuni dia. Hal min dzihajah, ada ndak hambaku yang punya hajat malam hari ini, aku akan tolong dan penuhi hajatnya. Itu janjinya Allah. Allah itu bisa melakukan segala sesuatu, hadirin. Yang tidak bisa dilakukan Allah cuma satu, mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan janjinya. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Jadi waktu sahur itu waktu jaga mata harusnya. Waktu banyakin istighfar dan taubat. Difahamkan hadirin. Difahamkan kepada orang rumah. Ya. Astagfirullah. Endi kok lawe ra metu-metu, astagfirullah. Enggak apa-apa ya. Yang penting kan istighfar. Ya kan? Ya. Wis ame imsak, kok rumah mateng, astagfirullah. Gitu ya. Loh, yang penting kan istighfar. Ya. Daripada ngeliat TV hadirin. Itu puasanya mata kita. Puasanya pendengaran apa? Ya dia di bulan Ramadan ini ya banyakin dengar Al-Qur'an aja lah. Yang lagu-lagu stop dulu lah hadirin. Kadang-kadang ini kita terlena dengan lagu-lagu religi itu. Setiap Ramadan ada religi baru, ada lagu religi baru. Akhirnya hafal hadirin. Juz 30 udah hafal-hafal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini tidak tahu ini kenapa kita ini kalau ada lagu Nisa Sabian langsung khatam hadir. 3 kali puter khatam, hafal. Lirik, aransemen hafal Ustaz. Tapi kalau surat An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla, At-Takwir, bolak-balik At-Takwir ya. Idza syamsu kuwirat, bingung ya. Pindah tempat langsung lupa. Ya. Loh hadirin. Ini kadang-kadang ulang beradab sama Allah hadirin. Ya. Lah ini kan akhlak hadirin. Setidaknya kalau tidak sama orang, akhlak kita kepada Allah itu ditempa di bulan ini dengan kejujuran kita. Kejujuran lisan, kejujuran mata, kejujuran pendengaran, kejujuran amarah, emosi, hati kita ini kan ditempa di sini. Loh ini lagi-lagi soal akhlak. Ini madrasah akhlak hadirin. Ya. Yang ketiga Pak, yang ketiga kedermawanan juga ditempa di bulan Ramadan ini hadirin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah itu orang yang paling dermawan yang aku kenal. Dari semua manusia, ajwadan nas itu Rasulullah. Orang yang paling dermawan di antara semua orang itu Rasulullah. Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, di luar Ramadan Rasulullah paling dermawan. Di Ramadan Rasulullah super dermawan. Di 10 hari terakhir Rasulullah berada di puncak kedermawanan. Karihil mursalah kata beliau. Seperti angin yang kencang. Kedermawan Rasulullah itu seperti angin kencang. Para ulama mengartikan angin kencang maksudnya Ibnu Abbas apa ini? Angin kencang itu kan setidaknya punya 2 sifat. Satu cepat. Cepat Rasulullah itu. Kalau ada yang butuh langsung set. Cepat itu kalau bahasa sekarangnya itu sat set tadi. Das des. Nyah nyoh. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cepat, sifat angin kencang yang kedua Pak, mengenai banyak pihak. Angin itu kalau berhembus kan pohon kena, rumah kena, warung kena, semua kena kan, hewan-hewan kena. Lah kedermawannya Rasulullah itu mengenai banyak orang, manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak. Ini ditempa di Ramadan hadirin.
ditempa di Ramadan. Nah, pertanyaannya kenapa Rasulullah bisa sedermawan itu? Dijelaskan sama Ibnu Abbas. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Karena Nabi setiap malam itu setoran bacaan Quran kepada Jibril di setiap malam Ramadan. Gak ada hubungannya kayaknya ya. Yang atas bahas dermawan, ini kok bahas setoran bacaan Quran. Tapi menurut para ulama ini justru korelasinya sangat kuat. Ya. Kenapa Nabi dermawan? Karena setiap malam baca Al-Quran bersama Jibril. Maksudnya apa? Al-Quranlah yang menjadikan seseorang itu memiliki akhlak mulia. Semakin kuat interaksinya dengan Al-Quran, semakin besar pengaruh akhlaknya dalam dirinya. Semakin kuat interaksinya sama Al-Quran, semakin beriman kepada Allah kan, semakin beriman kepada janji-janji akhirat, maka akan menjadikan dia semakin dermawan, semakin ringan tangannya untuk membantu saudaranya, semakin berempati dan peduli dengan orang-orang sekitarnya. Itulah sebab mengapa Rasulullah SAW itu berada di puncak kedermawanannya. Dan kita ingin seperti ini hadirin. Saya ini kan bukan orang kaya Ustaz, ya uang ya pas-pasan, bakbu Ustaz, dan jualan cuma balik modal, ya. Lo bantu orang itu kan nggak harus dengan harta tuh. Sekelompok sahabat pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini datang pergi membawa pahalanya. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi ya Rasulullah mereka sedekah dengan banyaknya harta yang mereka punya ya Rasul. Lah kami tidak bisa. Ya jelas mereka masuk surga duluan. Lihat kecemburuannya para sahabat itu, kegelisahannya ketika melihat amalan saudaranya lebih banyak. Jawaban Rasulullah apa? Bukankah Allah telah menjadikan banyak jalan untuk bersedekah? Fa inna bikulli tasbihatin shadaqah. Bukankah setiap tasbih adalah shadaqah? Setiap takbir adalah shadaqah. Setiap tahmid adalah shadaqah. Setiap kalimat la ilaha illallah adalah shadaqah. Senyummu untuk saudaramu shadaqah. Amar ma'ruf nahi mungkar shadaqah, wa fi bid'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan kalian ada shadaqah. Maksudnya kemaluan pasangan kita ada shadaqah. Ya. Jadi shadaqah itu dengan banyak cara gitu. Banyak jalannya untuk tetap bisa berbuat baik dan kebaikannya dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Kalau tidak punya harta kan Anda punya ilmu, Anda kan punya wawasan, Anda punya pengalaman, bagi pengalaman, Anda punya bidang ilmu masing-masing kan. Ya. Kalau tidak punya ilmu Ustaz, kan punya tenaga, nata sendal di depan itu dapat pahala semua, nyiapkan meja, taplak, ini buat ini, masya Allah. Ya. Kalau tidak punya tenaga Ustaz, senyum hadirin. Jadi yang lainnya ngasih ilmu, yang lainnya ngasih harta, yang lainnya ngasih ide, ngangkat-ngangkat, jenengan senyum aja sudah di depan sana. Ini, ya, monggo. Loh, dapat pahala. Orang lihat tuh, wah masya Allah ini. Kajiannya orangnya ramah-ramah. Padahal yang senyum cuma jenengan tok dipasang di depan. Ya, ya. Loh, enggak apa-apa, nah, daripada merengut tadi. Udah merengut hidup lagi orangnya. Ya, itu kan ya. Makanya dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Dermawan ditempa di bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar sepanjang tahun nanti kita betul-betul memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Islam itu mulia karena akhlak pemeluknya. Kadang-kadang kan hari ini stereotip negatif kan kepada Islam itu gara-gara apa? Wah, Islam ini barbar, Islam ini begini begitu. Ya kita tunjukkanlah bahwa kita ini betul-betul umat yang punya akhlak mulia. Ditempanya di Ramadan ini. Ya,
1 sabar, 2 jujur, 3 dermawan, apalagi hadir. Di antara yang ditempa itu adalah kedisiplinan. Islam itu agama yang disiplin hadir. Ya. Hampir seluruh ibadah dalam Islam itu ada waktunya. Nggih napa mboten? Ya atau enggak? Sholat itu semuanya ada waktunya, hanya sholat sunnah mutlak aja terserah kita. Ya. Sholat ada waktunya kan, dan yang lebih baik dikerjakan di awal waktu kan. As-sholatu ala waktiha atau fi awwali waktiha. Zakat ada waktunya kan, 1 haul. Ya. Terus apa lagi? Puasa itu kan juga ada waktunya. Dari terbit fajar sholat subuh sampai terbenamnya matahari kan. Saking disiplinnya kita ketika berpuasa itu, ketika azan subuh berkumandang langsung berhenti hadirin. Tidak ada kan yang tega nyuwil tempe di depannya ketika azannya. Saking disiplinnya kita ya. Saking disiplinnya kita, jam 5 sore semua sudah cemepak hadirin. Padahal azannya masih jam 5.40 hadirin. Coba kita bawa akhlak-akhlak ini dalam aktivitas sehari-hari kita, begitu loh. Jangan ketika jalankan syariat toh, aktivitas harian kita ini harusnya, ini madrasahnya lah dibawa ke dalam kehidupan nyata. Kadang-kala kita ini masuknya jam 8, pulangnya jam 4, sudah tanda tangan sejak kontrak pertama kerja. 8 sampai 4, datangnya jam 9. Bosnya ndak ada, pulang jam 2. Gaji buta hadirin, syubhat, kata para ulama, syubhat gajinya hadirin. Mungkin gajinya UMR, mungkin gajinya 5 juta, 6 juta, tapi hilang keberkahannya pasti. Kita masuk tuh, kalau ada yang seperti itu hadirin, ya, masuk dalam surah Al-Mutaffifin kan, wailul lil mutaffifin, sungguh celaka orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau untuk orang lain standarnya harus standar tertinggi. Kalau untuk dirinya sendiri dikurang-kurangi standarnya. Orang curang begitu. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, harus kita bawa dalam kehidupan kita dalam segala hal. Tidak boleh curang dalam timbangan, tidak boleh curang dalam pekerjaan, tidak boleh curang dalam rumah tangga. Hak-hak suami dipenuhi, hak-hak istri dipenuhi, kewajiban dikerjakan. Ya, rata-rata kita ini orang yang suka menuntut hak, tapi kewajiban belum dikerjakan. Nah ini akhlaknya ditempa di Ramadan. Akhlaknya ditempa di Ramadan. Apalagi akhlak yang lain? Muraqabah. Muraqabah itu ditempa banget di Ramadan. Muraqabah itu sikap merasa diawasi oleh Allah. Betapa tidak, ada nggak di antara kita yang nanti duhur ketika menjalankan sholat duhur, wudhu, ada nggak yang 3 kumur 4 kali, yang 1 diglek? Ada nggak yang berani? Nggak ada. Padahal nggak ketahuan orang, ya nggak ketahuan orang. Orang taunya kita wudhu aja. Tapi kan nggak ada di antara kaum muslimin yang berpuasa ini terus beraninya sok-sokan wudhunya 3 kali, yang 1 diglek, itu nggak ada. Saking muraqabahnya begitu kuat ketika puasa, masya Allah. Ada nggak yang tega terus siang-siang panas terik luar biasa, masuk ke dalam rumahnya nggak ada orang, buka kulkas, terus ngambil botol air minum, glek, terus keluar rumah, terus pura-pura, wah panas sekali hari ini. Nggak ada hadirin, nggak ada yang berani seperti itu. Karena apa? Sifat muraqabah ditempa di bulan ini luar biasa. Jadi akhlak-akhlak ini hadirin, mari kita bawa ke dalam aktivitas harian kita. Ya. Jadikan betul-betul Ramadan ini madrasah akhlak mulia yang para alumninya adalah alumni terbaik, menampilkan akhlak mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Bila ada pertanyaan kami persilahkan, mungkin 5 menit. Barakallahu fikum. Jadi terima kasih. Ada pertanyaan yang akan disampaikan? Boleh apa saja ya Ustaz? Atau Terserah.
Tidak ada ya? Aman ya? Kalau tidak ada yang tanya kemungkinannya dua. Satu, faham semuanya. Dua, tidak ada yang faham ya. Betul, ada pertanyaan? Ini Bu, Mbak. Ada mic? Atau maju aja Bu? Gak dengar Bu. Buka maskernya. Atau buka maskernya Bu, biar kelihatan ngomong apa. Maksimal segini Bu. Coba ulangi Bu dari situ Bu. Ya agak maju Bu. Oh ya. Baik. Baik, barakallahu fikum. Sama ndak pahalanya gitu ya? Memang pahala buka puasa itu, pahala makanan buka puasa itu adalah pahala yang diambil dari ketika seorang yang berpuasa berbuka dengan makanan itu. Lah perkara dia nanti terus cuman ngambil kurmanya, di dalam kotak itu ada kurmanya, terus dia minum, terus makan besarnya dibawa pulang, tidak masalah ya, dia tetap akan mendapatkan pahala puasa ya. Terus pahala yang terbaik yang bagaimana Ustadz? Yang ayam, rendang, atau yang nasi kuning gitu kan? Yang terbaik ya al jaza'u min jinsil amal kan ya, balasan itu tergantung jenis amalannya. Semakin baik ya semakin banyak pahalanya. Yang penting adalah ya ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk manusia ya, bukan untuk manusia. Karena Ramadan ini bukan etalase buat pamer amalan sih. Ini pamer amalannya untuk Allah saja, jangan untuk manusia. Nanti khawatirnya kita tidak dapat pahala apapun kalau untuk orang. Terus selanjutnya ya. Allahu a'lam bishawab. Sebagian ulama Syafi'i membatalkan karena ada sesuatu yang masuk, tapi jumhur tidak membatalkan karena bendanya itu abstrak ya, tidak konkret, tidak yang dohir, tidak membatalkan. Allahu a'lam bishawab. Saya memilih pendapat yang itu. Allahu a'lam. Baik, kalau Anda dihadapkan dua sunnah, sama-sama statusnya kan sunnah nih, baca Quran dan dengerin azan, maka yang harus didahulukan adalah yang berkaitan dengan waktu. Kalau baca Quran kan habis azan masih bisa, tapi kalau dengerin azan kan harus ketika azan berkumandang. Jadi lebih baiknya berhenti dulu sejenak, dengerin, jawab, doa setelah azan, setelah itu lanjutkan gitu ya. Allahu a'lam bishawab.
Apa? Larangan wanita ke makam ya. Larangan wanita ke makam sebenarnya larangannya itu satu, niyahah saja. Niyahah itu meronta-ronta, nangis meronta-ronta itu. Dan wanita kan paling mudah untuk yang semacam itu, makanya dilarang untuk datang ke makam. Tapi selama dia bisa untuk tidak melakukan niyahah itu maka sah-sah saja. Yang penting amalannya, tujuannya ziarah itu apa? Satu ngikutin sunnah, yang kedua doakan orang yang meninggal ya. Terus yang ketiga ya kita ngirim pahala untuk orang yang sudah meninggal. Boleh tidak baca Quran di makam? Boleh saja, tidak masalah. Apalagi bacaannya kita bacakan untuk si mayit gitu ya, untuk ngirim pahala kepada si mayit diperbolehkan. Tapi yang jelas larangannya itu ada di niyah tadi, ada di menangis, meronta-ronta, meratapi takdir, itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Tambah banyak. Boleh istighfar, boleh dengan keadaan apa saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Jadi zikir itu boleh dilakukan di mana saja dan kapan saja, kecuali tempat-tempat yang terlarang ya. Kamar mandi itu tidak boleh ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita sudah minta maaf ke orang yang pernah kita zalimi, tapi orang tersebut tidak memaafkan, apakah kita masih dituntut di akhirat oleh orang tersebut? Allahu a'lam bishawab. Hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya nanti atas kehendak Allah. Yang penting kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya ya nanti biar Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pasrahkan. Tapi tetap berusaha untuk mencari permaafan dari orang ini ya. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Allah Ustaz diceritakan bagaimana cara menanamkan akhlak pada anak-anak yang sekarang ini gampang sekali terpengaruh dengan sosial media. Menanamkan akhlak kepada anak, yang pertama ceritakan tentang akhlak-akhlak Nabi SAW ya. Jadi diceritakan tentang sirah-sirah Nabi, sirah-sirah para sahabat ya. Sirah-sirah para sahabat juga perlu diceritakan. Terus selain itu juga kita perlu juga menjadi teladan bagi anak kita ya. Jadi dimulai dari orang tuanya. Kalau orang tuanya uraan ya anaknya wajar uraan ya. Orang tuanya tidak pernah ke masjid ya wajar anaknya tidak pernah ke masjid gitu loh. Jadi yang pertama kita harus tampilkan ini sosok idola untuk anak kita itu ya Rasulullah. Makanya sebenarnya belajar sirah itu sebaiknya tidak menggunakan langsung sirah nabawiyah itu ya, langsung Rohikul Maktum yang isinya perang itu ya. Tapi belajar sirah itu saya lebih merekomendasikan kitab seperti kitabnya Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi SAW. Di situ kan nanti diperlihatkan Rasulullah itu orangnya bagaimana, Rasulullah wajahnya bagaimana, kalau senyum bagaimana, kalau tertawa itu gigi gerahamnya kadang-kadang kelihatan atau enggak, terus kalau jalan bagaimana, kalau bersandar bagaimana, makanan favoritnya Rasulullah apa, minuman favoritnya apa, itu semuanya lengkap dijelaskan di situ. Sehingga anak kita itu punya bayangan, oh ini loh idola saya ini loh Rasulullah. Jadi walaupun kita tidak pernah ketemu tapi sudah ada bayangan. Kadang-kadang kita ini lupa mencintai sunnah karena memang tidak pernah bayangkan Rasulullah kayak gimana. Ibu-ibu pernah belajar tidak Rasulullah itu tingginya seberapa? Ada yang tahu enggak? Ya. Rasulullah itu mancung atau pesek? Enggak ada yang tahu kan? Rasulullah SAW itu matanya biru atau merah? Atau biru atau hitam? Enggak ada yang tahu. Ya, karena kita enggak pernah mengenali kepribadian Rasulullah. Jadi kenalkan dulu kepada Rasul kita, kisahkan terus kisah akhlak para salaf yang seperti tadi. Terus yang paling penting adalah menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini pertanyaan yang setiap kajian ditanyakan ya.
Ini pertanyaan terakhir ya, saya harap ini pertanyaan terakhir. Jadi kalau wanita hamil dan menyusui, ya, apakah bayar qadha atau qadha dan fidyah, Ustaz? Pertanyaannya harusnya seperti itu. Jadi bukan qadha atau fidyah saja. Ya. Ya. Jadi dalam mazhab kita itu kalau orang hamil atau menyusui karena sebab dia khawatir kepada dirinya sendiri, misalnya dirinya ini nggak kuat, gampang pingsan kalau lagi menyusui kok puasa misalnya begitu, maka dikiaskan seperti orang sakit, maka kewajiban dia hanya qadha saja. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena khawatir kepada bukan dirinya tapi janinnya, kepada bayinya, baik yang menyusui maupun yang masih ada dalam kandungan, maka kewajiban dia dua, qadha plus fidyah. Karena dia tidak berpuasa bukan karena sebab dirinya tapi sebab orang lain. Ya, qadha plus fidyah. Jadi yang fidyah saja tidak ada. Ya, imma qadha saja atau qadha plus fidyah. Fidyah dengan apa, Ustaz? Kalau fidyah di madhab kita, madhab Syafi'i, dengan makanan pokok 1 mud. 1 mud itu sekitar 600 sampai 700 gram. Dalam madhab lain diperbolehkan makanan jadi. Yang penting enak, siap makan, sekali makan. Nah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Yang belum terjawab semoga bisa terjawab di lain waktu. Saya harus ke lain tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita pagi hari ini, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.